Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Baik, terima kasih kepada Ibu dosen atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi bab 5 mengenai laba atas transaksi antar perusahaan persediaan. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Putri Yuliantari dengan NIM 2017051108 dari kelas 3D S1 Akuntansi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mulai dari materi yang pertama, yakni mengenai laba atas transaksi antar perusahaan persediaan ini. Terdapat beberapa konsep yang penting, yaitu yang pertama, transaksi antar perusahaan akan menghasilkan saldo resiprokal pada perusahaan afiliasi. Kemudian yang kedua, transaksi penjualan antar perusahaan akan menghasilkan saldo resiprokal penjualan dan juga pembelian atau HPP. Kemudian yang ketiga, dalam ini terdapat transaksi piutang usaha dan juga utang usaha. Kemudian, transaksi pinjaman antar perusahaan akan menghasilkan saldo wesel tagih dan juga wesel bayar, saldo laba bunga dan juga beban bunga. Kemudian yang kelima, keuntungan dan juga kerugian dalam laba atas transaksi antar perusahaan persediaan ini harus dieliminasi sampai direalisasi melalui penjualan kepada pihak luar. Kemudian yang keenam, transaksi antar perusahaan yang melibatkan keuntungan dan juga kerugian dikelompokkan sebagai item-item persediaan, aktiva tetap, dan juga obligasi. Kemudian materi yang selanjutnya mengenai transaksi persediaan antar perusahaan. Dalam transaksi persediaan antar perusahaan juga ada beberapa konsep yang penting, yakni yang pertama, perusahaan mengakui pendapatan pada saat diperoleh. Kemudian pendapatan yang diperoleh harus berasal dari penjualan kepada entitas luar. Kemudian pendapatan atas penjualan antara perusahaan afiliasi tidak dapat diakui sampai barang dagangan dijual kepada pihak luar afiliasi. Selanjutnya, tidak ada laba konsolidasi yang dihasilkan dari transfer antar perusahaan afiliasi. Kemudian, penjualan persediaan kepada perusahaan afiliasi akan menghasilkan akun penjualan dan juga pembelian resiprokal yang akan dilaporkan pada sistem periodik. Kemudian, penjualan persediaan kepada perusahaan afiliasi akan menghasilkan akun penjualan dan juga harga pokok penjualan resiprokal yang akan dilaporkan menurut sistem perpetual. Kemudian yang ketujuh, ada eliminasi jumlah penjualan dan juga harga pokok penjualan atau pembelian ketika membuat laporan laba rugi konsolidasi. Kemudian konsep yang terakhir yakni pengeliminasian jumlah penjualan dan juga harga pokok penjualan yang sama tidak akan mempengaruhi laba bersih dari konsolidasi. Kemudian selanjutnya materi yang ketiga yakni mengenai eliminasi pembelian dan juga penjualan antar perusahaan. Dalam hal ini juga terdapat beberapa konsep yang penting, yakni penjualan dan pembelian antar perusahaan akan dieliminasi dalam proses konsolidasi untuk melaporkan penjualan dan juga pembelian atau harga pokok penjualan, di mana konsolidasi pada jumlah pembelian dari dan juga penjualan kepada pihak luar. Kemudian, ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi penjualan dan juga pembelian antar perusahaan adalah hanya mendebet penjualan dan juga mengkredit pembelian menurut sistem persediaan periodik. Kemudian ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi penjualan dan juga pembelian antar perusahaan adalah hanya mendebet penjualan dan mengkredit harga pokok penjualan menurut sistem persediaan perpetual. Kemudian ilustrasi kasusnya yaitu Pin Corporation membentuk sebuah perusahaan anak, yaitu SEP Corporation, pada tahun 2006 untuk menjual lini barang dagangan khusus milik Pin secara eceran. Semua pembelian SEP berasal dari Pin dengan harga 20% di atas harga perolehan Pin. Selama tahun 2006, Pin menjual barang dagangan senilai 20.000 kepada SEP dengan harga 24.000 dan SEP menjual semua barang dagangan itu pada para pelanggan dengan harga 30.000 US dollar. Baik Pin dan
Baik PIN maupun SEP mencatat ayat jurnal yang berhubungan dengan barang dagangan pada pembukuannya yang terpisah sebagai berikut. Dapat dilihat dalam slide, yaitu pembukuan PIN. Yang pertama ada jurnal persediaan terdapat di debit sebesar 20.000 US dollar, dan juga di sesi kredit ada akun utang usaha sebesar 20.000 US dollar, di mana jurnal ini dilakukan untuk mencatat pembelian kredit dari entitas lain. Kemudian yang kedua yaitu ada piutang usaha SIP yang terletak di debit sebesar 24.000 US dollar, dan juga di sisi kredit terdapat akun penjualan yang nominalnya 24.000 US dollar, di mana jurnal ini digunakan untuk mencatat penjualan antar perusahaan kepada SIP. Kemudian yang ketiga ada harga pokok penjualan di sisi debit sebesar 20.000 US dollar, dan di sisi kredit terdapat akun persediaan sebesar 20.000 US dollar. Dengan keterangan untuk mencatat harga pokok penjualan kepada SIP. Kemudian dalam pembukuan SIP, yang pertama ada persediaan di debit sebesar 24.000 US dollar, kemudian utang usaha di kredit sebesar 24.000 US dollar dengan keterangan untuk mencatat pembelian antar perusahaan dari PIN. Kemudian jurnal yang kedua yakni piutang usaha SIP di debit sebesar 30.000 US dollar, kemudian di sesi kredit ada penjualan dengan nominal yang sama yaitu 30.000 US dollar dengan keterangan untuk mencatat penjualan kepada pelanggan di luar entitas konsolidasi. Kemudian jurnal yang ketiga yakni harga pokok penjualan di sisi debit sebesar 24.000 dan persediaan di sisi kredit sebesar 24.000 US dollar dengan keterangan untuk mencatat harga pokok penjualan kepada pelanggan. Dari pembukuan tersebut dapat dibuatkan eliminasi kertas kerja konsolidasi yakni penjualan PIN sebesar 24.000, kemudian penjualan SIP sebesar 30.000 US dollar, kemudian pada penyesuaian dan eliminasi sisi debit sebesar 24.000 US dollar, sehingga pada laporan konsolidasi penjualan menjadi 30.000 US dollar. Kemudian harga pokok penjualan dalam PIN sebesar 20.000 US dollar, pada SIP sebesar 24.000 US dollar, dan penyesuaian dan eliminasi pada sisi kredit sebesar 24.000 US dollar. Sehingga laporan konsolidasi harga pokok penjualan menjadi 20.000 US dollar. Kemudian laba kotor yang dihasilkan dari perusahaan PIN sebesar 4.000 US dollar, dari SIP sebesar 6.000 US dollar, sehingga pada laporan konsolidasi laba kotor menjadi 10.000 US dollar. Kemudian next, materi selanjutnya mengenai eliminasi laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Dalam hal ini juga terdapat beberapa konsep yang penting, yakni entitas konsolidasi merealisasikan dan mengakui penuh laba atas penjualan antar perusahaan afiliasi dalam periode ketika barang dagangan telah dijual kembali kepada entitas luar. Kemudian, sebelum penjualan kembali itu terjadi, setiap laba atau rugi atas penjualan afiliasi dan pengaruhnya harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Kemudian, persediaan akhir afiliasi mencerminkan setiap laba atau rugi atas penjualan afiliasi yang belum direalisasi, karena persediaan tersebut menggambarkan harga transfer antar perusahaan, bukan biaya bagi entitas konsolidasi. Kemudian konsep yang terakhir yakni eliminasi dilakukan dengan mendebet HPP dan juga mengkredit persediaan akhir sebesar jumlah laba yang belum direalisasi. Kemudian ada ilustrasi kasusnya di mana selama tahun 2007, PIN membuat barang dagangan senilai 30.000 US dollar kepada SIP seharga 36.000 US dollar. Dan SIP menjual semuanya kecuali 6.000 US dollar. Dari barang dagangan ini kepada para pelanggannya seharga 37.500 US dollar. Ayat jurnal yang berhubungan dengan transfer barang dagangan antar perusahaan selama tahun 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembukuan PIN, di mana jurnal yang pertama ada akun persediaan yang ditempatkan di sisi debit sebesar 30.000 US dollar, kemudian di sisi kredit ada utang usaha
dengan nominal yang sama yakni 30.000 US dollar dengan keterangan untuk mencatat pembelian kredit dari entitas lain. Kemudian, jurnal yang kedua ada piutang usaha SIP yang ditempatkan di sisi debit sebesar 36.000 US dollar. Kemudian di sisi kredit ada akun penjualan sebesar 36.000 US dollar dengan keterangan untuk mencatat penjualan antar perusahaan kepada SIP. Kemudian jurnal yang ketiga yakni harga pokok penjualan di sisi debit sebesar 30.000 US dollar dan di sisi kredit ada akun persediaan sebesar 30.000 US dollar dengan keterangan untuk mencatat harga pokok penjualan kepada SIP. Kemudian pembukuan yang dibuat oleh SIP adalah jurnal yang pertama, persediaan di sisi debit sebesar 36.000 US dollar dan di sisi kredit ada utang usaha sebesar nominal yang sama yaitu 36.000 US dollar dengan keterangan untuk mencatat pembelian antar perusahaan dari PIN. Kemudian ada piutang usaha SIP pada sisi debit sebesar 37.500 US dollar dan sisi kredit ada penjualan sebesar nominal yang sama yakni 37.500 US dollar dengan keterangan untuk mencatat penjualan kepada pelanggan di luar entitas konsolidasi. Kemudian ada pembukaan yang terakhir yaitu harga pokok penjualan pada sisi debit sebesar 30.000 US dollar dan persediaan di sisi kredit sebesar 30.000 US dollar dengan keterangan untuk mencatat harga pokok penjualan ke entitas luar. Sehingga eliminasi kertas kerja yang dapat dibuat yakni penjualan pada PIN sebesar 36.000 US dollar, pada SIP sebesar 37.500 US dollar, dan penyesuaian eliminasi di sisi debit sebesar 36.000 US dollar sehingga laporan konsolidasi pada penjualan menjadi 37.500. Kemudian harga pokok penjualan pada PIN sebesar 30.000 US dollar, pokok penjualan dari SIP sebesar 30.000 US dollar sehingga penyesuaian dan eliminasi di sisi debit sebesar 1.000 US dollar dan di sisi kredit sebesar 36.000 US dollar. Sehingga pada laporan konsolidasi yang dilaporkan harga pokok penjualan adalah sebesar 25.000 US dollar. Selanjutnya laba kotor yang dihasilkan oleh PIN yaitu sebesar 6.000 dan juga pada SIP sebesar 7.500 sehingga pada laporan konsolidasi laba kotornya menjadi 12.500 US dollar. Kemudian pada neraca persediaan pada SIP sebesar 6.000 dan juga penyesuaian eliminasi sebesar 1.000 pada persediaan laporan konsolidasi sebesar 5.000 US dollar. Sehingga ayat jurnal yang diperlukan yakni yang pertama, penjualan pada sisi debit sebesar 36.000 US dollar dan harga pokok penjualan di sisi kredit sebesar 36.000 US dollar dengan keterangan untuk mengeliminasi penjualan dan pembelian antar perusahaan. Selanjutnya, ayat jurnal yang diperlukan lagi yakni harga pokok penjualan sebesar 1.000 di sisi debit dan juga persediaan di sisi kredit sebesar 1.000 dengan keterangan untuk mengeliminasi laba antar perusahaan dari harga pokok penjualan dan juga persediaan. Materi yang selanjutnya adalah pengakuan laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal. Dalam hal ini juga terdapat beberapa konsep yang penting, di mana yang pertama yakni laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir akan direalisasi untuk tujuan laporan konsolidasi ketika barang dagangan terjual kepada pihak luar. Kemudian, biasanya realisasi ini terjadi segera pada periode fiskal berikutnya, sehingga perusahaan hanya menangguhkan untuk tujuan laporan konsolidasi sampai tahun berikutnya. Dan jumlah persediaan awal tercermin dalam harga pokok persediaan. Kemudian ada ilustrasi kasusnya, yakni selama tahun 2008, PIN Corporation menjual barang dagangan senilai 40.000 US dollar kepada SIP dengan harga 48.000 US dollar. Dan SIP menjual 75% dari barang dagangan tersebut seharga 45.000 US dollar. SIP juga menjual item-item persediaan awalnya dengan harga transfer sebesar 6.000 kepada para pelanggannya seharga 7.500 US dollar.
Ayat jurnal yang berhubungan dengan barang dagang yang ditransfer antar perusahaan adalah bisa dilihat pada slide, yaitu pada pembukuan PIN, persediaan sebesar 40.000 US dollar di sisi debit dan juga utang usaha sebesar 40.000 US dollar di sisi kredit, dengan keterangan untuk mencatat pembelian kredit dari entitas lain. Kemudian piutang usaha SIP pada debit sebesar 48.000 US dollar dan penjualan pada sisi kredit sebesar 48.000 US dollar, dengan keterangan untuk mencatat penjualan antar perusahaan kepada SIP. Kemudian pembukuan yang terakhir yakni harga pokok penjualan di sisi debit sebesar 40.000 US dollar dan juga persediaan di sisi kredit sebesar 40.000 US dollar, dengan keterangan untuk mencatat harga pokok penjualan kepada SIP. Kemudian pembukuan yang dibuat SIP yaitu pada persediaan sebesar 48.000 di sisi debit dan utang usaha di sisi kredit dengan nominal yang sama yaitu 48.000 US dollar. Dengan keterangan untuk mencatat pembelian antar perusahaan dari PIN. Kemudian pembukuan yang kedua yakni piutang usaha SIP di debit sebesar 52.500 di sisi debit dan juga penjualan di sisi kredit sebesar 52.500, dengan keterangan untuk mencatat penjualan sebesar 45.000 dan juga 7.500 kepada pihak luar entitas konsolidasi. Kemudian ada harga pokok penjualan di sisi debit sebesar 42.000 US dollar dan juga di sisi kredit terdapat persediaan sebesar nominal yang sama yaitu 42.000 US dollar, dengan keterangan untuk mencatat harga pokok penjualan atau harga transfer sebesar 48.000 US dollar dikali dengan 75% yang dijual dan juga 6.000 dari persediaan awal, sehingga dapat dibuatkan eliminasi kertas kerja seperti nampak yang di slide. Selanjutnya, ayat jurnal yang diperlukan yakni penjualan sebesar 48.000 di sisi debit, harga pokok penjualan di sisi kredit sebesar 48.000 US dollar dengan keterangan untuk mengeliminasi pembelian dan penjualan antar perusahaan. Kemudian jurnal yang kedua yakni investasi dalam SIP sebesar 1.000 US dollar dan juga harga pokok penjualan sebesar 1.000 US dollar dengan keterangan untuk mengakui laba dari persediaan awal yang sebelumnya ditangguhkan. Kemudian ayat jurnal yang ketiga yaitu ada harga pokok penjualan di sisi debit sebesar 2.000 US dollar dan juga persediaan di sisi kredit sebesar 2.000 US dollar dengan keterangan untuk menangguhkan laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Selanjutnya ada materi mengenai penjualan downstream, di mana dalam penjualan downstream ini terdapat beberapa konsep yang penting, yakni penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak. Istilah ini berhubungan dengan diagram struktur afiliasi yang menempatkan perusahaan induk di atas penjualan dari atas ke bawah. Kemudian setiap laba kotor yang belum direalisasi dalam persediaan juga dieliminasi. Kemudian laba perusahaan induk yang terpisah meliputi seluruh jumlah laba yang belum direalisasi termasuk penjualan dan juga harga pokok penjualan atau HPP. Kemudian konsep yang kelima yakni laba perusahaan anak tidak akan terpengaruh dalam penjualan downstream. Dan yang terakhir, beban dari hak minoritas tidak terpengaruh jika laba perusahaan induk yang terpisah mencakup laba yang belum direalisasi karena pihak pemegang saham minoritasnya hanya berhak atas laba perusahaan anak. Selanjutnya pada penjualan upstream, ada beberapa konsep yang penting di mana penjualan upstream ini merupakan penjualan dari perusahaan anak kepada perusahaan induk. Istilah ini berhubungan dengan diagram struktur afiliasi yang menempatkan perusahaan induk di atas, penjualan dari bawah ke atas. Kemudian laporan konsolidasi mengeliminasi penjualan dan juga HPP tanpa melihat apakah penjualan itu termasuk downstream ataupun penjualan itu termasuk upstream. Kemudian laba bersih perusahaan anak ini mencakup seluruh jumlah laba yang belum direalisasi termasuk penjualan dan juga harga pokok penjualan atau HPP. Kemudian laba perusahaan induk yang terpisah ini tidak akan terpengaruh. Selanjutnya beban hak minoritas akan terpengaruh jika laba bersih perusahaan anak meliputi laba yang belum direalisasi.
Kemudian ada pengaruh downstream dan upstream terhadap perhitungan laba, di mana ilustrasi kasusnya yaitu asumsikan bahwa laba perusahaan induk dan perusahaan anak yang dimiliki 80% yang terpisah untuk tahun 2006 adalah sebagai berikut. Sehingga penjualan antar perusahaan selama tahun tersebut adalah sebesar 100.000 dan pada 100.000 US dollar, dan pada tanggal 31 Desember 2006 persediaan mencakup laba yang belum direalisasi sebesar 20.000 US dollar, di mana untuk menghitung beban hak minoritas jika penjualan bersifat downstream, yakni dengan rumus laba bersih perusahaan anak sebesar 50.000 US dollar dikali dengan 20%, menghasilkan 10.000 US dollar. Dan untuk menghitung beban hak minoritas jika penjualannya bersifat upstream, yaitu laba bersih perusahaan anak sebesar 50.000 US dollar yang belum direalisasi, sebesar 20.000 US dollar dikali dengan 20% kepemilikan sehingga menjadi 6.000 US dollar. Kemudian ada perhitungan laba bersih konsolidasi. Menyajikan laporan laba bersih konsolidasi komparatif perusahaan induk dan juga perusahaan anak yang dimiliki 80% menurut dua asumsi. Di mana yang pertama yaitu laba perusahaan induk yang terpisah menurut downstream sebesar 20.000 US dollar dan pada upstream sebesar 20.000 US dollar. Ditambah dengan laba perusahaan anak pada downstream dengan rumus perhitungan ekuitas dalam laba yang dilaporkan perusahaan anak dikurangi laba yang belum direalisasi, di mana 50.000 US dollar tersebut dikali dengan 80% dikurang dengan 20.000 US dollar sehingga menghasilkan 20 US dollar. Kemudian pada upstream, rumus menghitungnya yaitu ekuitas dalam laba perusahaan anak yang telah direalisasi yaitu sebesar 50.000 US dollar dikurangi dengan 20.000 US dollar dikali dengan 80% kepemilikan sehingga menghasilkan 24 US dollar. Sehingga laba bersih perusahaan induk dan konsolidasi yang dihasilkan menurut penjualan downstream yaitu sebesar 220 US dollar dan pada upstream sebesar 224 US dollar. Di mana hal ini bahwa perusahaan mungkin terlibat adanya transaksi afiliasi persediaan simultan upstream dan juga downstream secara serentak. Dalam kasus semacam ini, perusahaan tersebut harus mengeliminasi baik penjualan atau pembelian upstream maupun downstream. Transaksi tersebut tidak saling meng-offset satu sama lain karena adanya penangguhan laba yang belum direalisasi antar perusahaan. Kemudian materi yang selanjutnya ada mengenai laba yang belum direalisasi dari penjualan downstream, di mana terdapat beberapa konsep yang penting, yakni penjualan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak akan meningkatkan penjualan dan juga HPP, serta laba kotor perusahaan induk. Kemudian laba perusahaan anak tidak akan terpengaruh sampai barang tersebut terjual ke pihak eksternal. Kemudian, semua laba kotor atas penjualan downstream dan juga barang yang tersisa dalam perusahaan anak akan meningkatkan laba perusahaan induk sehingga seluruh jumlah tersebut harus dieliminasi. Selanjutnya ada materi mengenai penangguhan laba antar perusahaan dalam periode penjualan antar perusahaan. Di mana ilustrasi kasusnya yaitu Porter Corporation mempunyai 90% saham berhak suara Sorter Corporation, di mana laporan laba rugi terpisah Porter dan juga Sorter untuk tahun 2006 sebelum mempertimbangkan laba yang belum direalisasi adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dalam slide. Kemudian penjualan Porter termasuk barang senilai 15.000 US dollar yang dijual kepada Sorter dengan laba sebesar 6.250 US dollar dan juga persediaan Sorter per 31 Desember 2006 termasuk 40% barang dagangan dari transaksi antar perusahaan. Laba yang belum direalisasi dalam persediaan Sorter sebesar 2.500 US dollar, di mana harga transfer sebesar 6.000 US dollar dikurang harga pokok sebesar 3.500 US dollar.
Pada pembukuan yang terpisah, Porter mengambil bagiannya atas laba sorter dan menangguhkan pengakuan laba yang belum direalisasi dengan membuat ayat jurnal seperti yang terlihat pada slide, di mana investasi dalam sorter didebit sebesar 9.000 US dollar dan laba dari sorter dikredit sebesar 9.000 US dollar dengan keterangan untuk mencatat bagian dari Porter atas laba dari sorter. Kemudian ayat jurnal yang kedua yakni laba dari sorter sebesar 2.500 US dollar di sisi debit dan juga investasi dalam sorter di sisi kredit sebesar 2.500 US dollar dengan keterangan untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi atas penjualan kepada sorter. Sebagian kertas kerja Porter perusahaan anak sorter untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006 dalam ribuan bisa dilihat dalam slide berikut. Selanjutnya ada pengakuan laba antar perusahaan atas penjualan kepada entitas luar. Asumsikan bahwa barang dagangan yang diperoleh dari Porter selama tahun 2006 dijual oleh sorter selama tahun 2007 dan tidak ada transaksi antar perusahaan antara Porter dan juga sorter selama tahun 2007. Laporan laba rugi terpisah untuk tahun 2007 sebelum mempertimbangkan laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal sorter sebesar 2.500 adalah sebagai berikut. Jurnal ini disajikan dalam ribuan, di mana penjualan Porter sebesar 120.000 US dollar dan penjualan sorter sebesar 60.000 US dollar, harga pokok penjualan Porter sebesar 80 US dollar dan harga pokok penjualan sorter sebesar 40.000 US dollar. Sehingga laba kotor pada Porter sebesar 40.000 dan juga pada sorter sebesar 20 US dollar. Beban pada Porter sebesar 20 US dollar dan pada sorter sebesar 5 US dollar. Laba operasi pada Porter 20 US dollar dan pada sorter 15 US dollar. Laba dari sorter sebesar 13,5 US dollar dan pada sorter tidak terdapat laba. Kemudian pada laba bersih, Porter sebesar 33,5 US dollar dan pada sorter 15 US dollar. Laba operasi Porter untuk tahun 2007 tidak dipengaruhi oleh laba yang belum direalisasi dalam persediaan sorter per 31 Desember 2006. Namun laba sorter tahun 2007 terpengaruh karena melebih sajikan persediaan awal sorter sebesar 2.500 US dollar akan melebih sajikan harga pokok penjualan dari sudut pandang konsolidasi. Laba yang belum direalisasi dari tahun 2006 akan terrealisasi pada tahun 2007 dan laba investasi dicatat dan disesuaikan sebagai berikut. Yang pertama, investasi dalam sorter di sisi debit sebesar 13.500 US dollar dan pada laba dari sorter di sisi kredit sebesar 13.500 US dollar dengan keterangan untuk mencatat laba investasi dari sorter. Kemudian investasi dalam sorter di sisi debit sebesar 2.500 US dollar dan pada sisi kredit terdapat akun laba dari sorter sebesar 2.500 US dollar dengan keterangan untuk mencatat realisasi laba dari penjualan antar perusahaan tahun 2006 kepada sorter. Sebagian kertas kerja Porter dan perusahaan anak sorter untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dalam ribuan bisa dilihat dalam slide berikut. Selanjutnya, materi laba yang belum direalisasi dari penjualan upstream, di mana terdapat dua konsep yang penting, yakni penjualan oleh perusahaan anak kepada perusahaan induknya akan meningkatkan penjualan, harga pokok penjualan, dan juga laba kotor perusahaan anak tetapi tidak mempengaruhi laba operasi perusahaan induk sampai barang dagangan terjual. Kemudian laba bersih perusahaan induk terpengaruh karena perusahaan induk mengakui bagiannya atas laba perusahaan anak atas dasar ekuitas, di mana penangguhan laba antar perusahaan dalam periode penjualan antar perusahaan terdapat ilustrasi kasus, yakni asumsikan bahwa Salt Corporation
yang merupakan perusahaan anak menjual barang dagangan yang dibelinya seharga $7.500 kepada Park Corporation di mana bertindak sebagai perusahaan induk seharga $20.000 selama tahun 2006, dan bahwa Park Corporation menjual 60% dari barang dagangannya itu kepada pihak luar selama tahun tersebut seharga $15.000. Pada akhir tahun, laba persediaan yang belum direalisasi adalah sebesar $5.000, di mana 5.000 ini didapat dari harga perolehan sebesar 3.000, tetapi dimasukkan dalam persediaan Park sebesar 8.000. Jika Salt melaporkan laba bersih tahun 2006 sebesar 50.000, maka bagian Park diakui seperti yang diperlihatkan dalam tabel berikut. Di mana dalam bagian A, jika Salt adalah perusahaan anak yang dimiliki sebesar 100%, akan membuat pembukuan, yakni investasi dalam Salt di debit sebesar $50.000. Kemudian pada sisi kredit ada laba dari Salt sebesar $50.000 dengan keterangan untuk mencatat 100% laba yang dilaporkan Salt sebagai laba dari perusahaan anak. Kemudian laba dari Salt sebesar 5.000 di sisi debit dan juga investasi dalam Salt sebesar $5.000 di sisi kredit dengan keterangan untuk menangguhkan 100% laba persediaan yang belum direalisasi yang dilaporkan oleh Salt sampai direalisasi. Ayat jurnal tunggal sebesar $45.000 didapatkan dari $50.000 dikurang 5.000 dikali dengan 100% yang diterima. Kemudian pada bagian B, jika Salt adalah perusahaan anak yang dimiliki 75%, maka investasi dalam Salt didebit sebesar $37.500. Kemudian pada sisi kredit ada laba dari Salt sebesar $37.500 di sisi kredit, dengan keterangan untuk mencatat 75% laba yang dilaporkan dari Salt sebagai laba dari perusahaan anak. Kemudian yang ketiga yaitu ada laba dari Salt sebesar $3.750 dan juga investasi dalam Salt di sisi kredit sebesar nominal yang sama yaitu $3.750 dengan keterangan untuk menangguhkan 75% laba persediaan yang belum direalisasi yang dilaporkan oleh Salt sampai direalisasi. Ayat jurnal tunggal yang dilaporkan sebesar 33.750 dari perhitungan 50.000 dikurang 5.000 dikali dengan 75% yang dapat diterima. Kemudian materi yang selanjutnya ini pengakuan laba antar perusahaan antara atas penjualan kepada pihak luar, di mana dalam hal ini juga terdapat beberapa konsep yang penting, yakni pengaruh laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal terhadap perusahaan induk dan juga laba bersih konsolidasi berlawanan dengan pengaruh laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Di mana maksudnya ini yakni hubungan antara laba yang belum direalisasi dan persediaan akhir dengan laba konsolidasi bersifat langsung, sedangkan hubungan antara laba yang belum direalisasi dalam persediaan awal dengan laba bersih konsolidasi bersifat terbalik. Kemudian ada ilustrasi kasus di mana asumsikan bahwa tidak ada transaksi antar perusahaan antara Park dan juga Salt selama tahun 2007. Bahwa Salt adalah perusahaan anak yang dimiliki Park sebesar 75% dan bahwa Salt melaporkan laba tahun 2007 sebesar $60.000, di mana Park akan mencatat bagiannya atas laba Salt menurut metode ekuitas sebagai berikut. Bisa dilihat dalam slide, di mana investasi dalam Salt nantinya akan dilaporkan pada sisi debit sebesar $45.000 dan juga pada sisi kredit dilaporkan laba dari Salt sebesar nominal yang sama yaitu $45.000 dengan keterangan untuk mencatat 75% laba yang dilaporkan Salt sebagai laba dari perusahaan anak. Kemudian jurnal yang kedua yakni investasi dalam Salt sebesar $3.750 pada sisi debit dan juga laba dari Salt di sisi kredit sebesar $3.750 dengan keterangan untuk mencatat realisasi 75% dari laba persediaan Salt sebesar
5.000 yang belum direalisasi dari tahun 2006 selama tahun 2007. Kemudian selanjutnya ada contoh konsolidasi laba antar perusahaan dari penjualan downstream, di mana ilustrasi kasusnya yakni Stake Corporation adalah perusahaan anak Peak Corporation yang memiliki 90% yang diakuisisi secara tunai seharga 94.500 US dollar pada tanggal 1 Juli 2006. Ketika aktiva bersih C terdiri dari modal saham sebesar 100.000 US dollar dan laba ditahan sebesar 5.000 US dollar. Biaya bunga PAID atas kepemilikan 90% C sama dengan nilai buku dan nilai wajar kepemilikan yang diperoleh, yakni 105 US dollar dikali dengan 90%, dan karenanya tidak diperlukan alokasi ke aktiva yang dapat diidentifikasi dan tidak dapat diidentifikasi. Sebagian kertas kerja PALT dan perusahaan anak SALT yang dimiliki sebesar 75% untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2007 dalam ribuan bisa dilihat pada slide berikut. Selanjutnya ada contoh konsolidasi laba antar perusahaan dari penjualan downstream, di mana C Corporation adalah perusahaan anak Peak Corporation yang dimiliki 90% yang diakuisisi secara tunai seharga 94.500 US dollar pada tanggal 1 Juli 2006. Ketika aktiva bersih C terdiri dari modal saham sebesar 100.000 dan laba ditahan sebesar 5.000 US dollar. Biaya bunga PIK atas kepemilikan 90% C sama dengan nilai buku dan nilai wajar kepemilikan yang diperoleh, yakni 105 dikali 90%, dan karenanya tidak diperlukan alokasi ketika aktiva diidentifikasi dan tidak dapat diidentifikasi. Sebagian kertas kerja PALT perusahaan anak SALT yang dimiliki 75% untuk tahun berakhir 31 Desember 2007 dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian PAID menjual kepada C secara teratur dan data transaksi untuk tahun 2010 adalah sebagai berikut. Penjualan kepada C di tahun 2010 dengan harga perolehan sebesar 15.000 US dollar, di mana harga jualnya yaitu 20.000 US dollar. Kemudian laba yang belum direalisasi dalam persediaan C per 31 Desember 2009 adalah sebesar 2.000 US dollar, dan laba yang belum direalisasi dalam persediaan C per 31 Desember 2010 adalah 2.500 US dollar. Sehingga utang usaha C kepada PIK per 31 Desember 2010 yakni 10.000 US dollar. Kemudian menurut metode ekuitas, pada tanggal 31 Desember 2009, akun investasi PIK dalam C memiliki saldo sebesar 128.500 US dollar, di mana saldo ini terdiri dari 90% ekuitas PIK dalam aktiva bersih C sebesar 145.000 pada tanggal tersebut, dikurangi laba yang belum direalisasi sebesar 2.000 US dollar dalam persediaan C per 31 Desember 2009. Selama tahun 2010, PIK membuat ayat jurnal berikut pada pembukuannya bagi investasi PIK dalam C menurut metode ekuitas, di mana kas sebesar 9.000 di sisi debit dan investasi dalam C sebesar 9.000 US dollar pada sisi kredit, dengan keterangan untuk mencatat dividen dari C yaitu sebesar 10.000 US dollar dikali dengan 90% kepemilikan. Kemudian investasi dalam C sebesar 26.500 pada sisi debit dan juga laba dari C sebesar 26.500 pada sisi kredit, dengan keterangan untuk mencatat laba C tahun 2010 yang dicari dengan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, ekuitas dalam laba bersih C sebesar 30.000 US dollar dikali dengan 90% kepemilikan, yakni mendapatkan 27.000 US dollar. Kemudian laba persediaan tahun 2009 yang diakui pada tahun 2010 sebesar 2.000, dan laba persediaan tahun 2010 yang ditangguhkan pada akhir tahun 2.500, sehingga investasi dalam C adalah sebesar 26.500.
Akun investasi PIK dalam SIM meningkat sebesar 128.500 menjadi 146.000. Seluruh perubahan ini terdiri dari laba sebesar 26.500 dikurangi dengan dividen untuk tahun tersebut sebesar 9.000. Jumlah ini ditunjukkan dalam kolom perusahaan yang terpisah pada kertas kerja konsolidasi untuk tahun berakhir 31 Desember 2010. Laba bersih PIK sebesar 126.500 US dollar sama dengan laba bersih konsolidasi dan laba ditahan PIK sebesar 270.500 US dollar sama dengan laba ditahan konsolidasi. Kesamaan tersebut diharapkan dari aplikasi metode ekuitas yang benar. Penjualan yang meningkatkan laba antar perusahaan dalam persediaan C bersifat downstream, sehingga baik hak minoritas awal sebesar 14.500 US dollar maupun pendapatan hak minoritas sebesar 3.000 US dollar tidak akan dipengaruhi oleh transaksi antar perusahaan. Kemudian kertas kerja konsolidasi PIK Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dalam ribuan dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, materi contoh konsolidasi laba antar perusahaan dari penjualan upstream. Smith Corporation adalah perusahaan anak yang dimiliki 80% oleh Ford Corporation dan diperoleh dengan harga 480.000 US dollar pada tanggal 2 Januari 2006 ketika ekuitas pemegang saham Smith terdiri dari modal saham sebesar 500.000 US dollar dan laba ditahan sebesar 100.000 US dollar. Biaya investasi sama dengan nilai buku dan nilai wajar aktiva bersih Smith yang diperoleh, sehingga tidak ada perbedaan biaya atau nilai buku yang ditimbulkan dari penggabungan usaha ini. Smith Corporation rutin menjual secara persediaan kepada Potts Corporation, di mana data transaksi antar perusahaan untuk tahun 2007 adalah sebagai berikut. Penjualan kepada Potts selama tahun 2007 sebesar 300.000 US dollar. Laba yang belum direalisasi dalam persediaan Potts per 31 Desember 2006 sebesar 40.000 US dollar. Laba yang belum direalisasi dalam persediaan Potts per 31 Desember 2007 yaitu sebesar 30.000 US dollar dan piutang usaha serta utang usaha antar perusahaan per 31 Desember 2007 sebesar 50 US dollar. Di mana perhitungan menurut metode ekuitas adalah pada tanggal 31 Desember 2006, akun investasi Potts dan Smith memiliki saldo sebesar 568.000 US dollar yang terdiri dari ekuitas dalam aktiva bersih Smith sebesar 6.000 US dollar di mana didapat dari 750.000 US dollar dikali dengan 80% kepemilikan dikurangi 80% dari 40.000 laba yang belum direalisasi dalam persediaan Potts selama 31 Desember 2006 dari penjualan upstream. Selama tahun 2007, Potts membuat ayat jurnal berikut untuk memperhitungkan investasinya dalam Smith menurut metode ekuitas, di mana kas pada sisi debit sebesar 40.000 US dollar dan investasi dalam Smith sebesar 40.000 US dollar, dengan keterangan untuk mencatat dividen dari Smith sebesar 50.000 US dollar dikali dengan 80%. Kemudian investasi dalam Smith sebesar 88.000 di debit dan laba dari Smith sebesar 88.000 di sisi kredit. Dengan keterangan untuk mencatat laba dari Smith tahun 2007 dengan perhitungan sebagai berikut. Ekuitas dalam laba bersih Smith sebesar 100.000 US dollar dikali dengan 80% kepemilikan menghasilkan 80.000 US dollar. Kemudian
ditambah dengan 80% dari laba yang belum direalisasi yang ditangguhkan sebesar 40.000 pada tahun 2006 sebesar 30.000 US dollar. Dan dikurangi dengan 80% dari 30.000 US dollar laba yang belum direalisasi per 31 Desember 2007 menghasilkan 24.000 US dollar, sehingga laba dari Smith pada tahun 2007 menjadi 88.000 US dollar. Akun investasi Puts dalam Smith meningkat sebesar 88.000 ini berupa laba dari Smith selama tahun 2007 dan berkurang sebesar 40.000 berupa dividen yang diterima dari Smith. Jadi, akun investasi dalam Smith sebesar 568.000 pada tanggal 31 Desember 2006 meningkat menjadi 616.000 US dollar pada tanggal 31 Desember 2007. Jumlah ini digabung dengan informasi kompatibel lainnya untuk menyajikan laporan keuangan perusahaan yang terpisah secara lengkap. Ditunjukkan dalam kolom perusahaan yang terpisah pada kertas kerja konsolidasi Puts Corporation dan juga perusahaan anak. Kertas kerja konsolidasi Pitt Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dalam ribuan dapat dilihat pada slide berikut, di mana bagian Puts atas laba yang belum direalisasi sebesar 40.000 hanya 80%. Sisanya yang 20% tersebut berhubungan dengan hak minoritas sehingga sebesar 8.000 perlu dibebankan untuk mengurangi hak minoritas awal dari 150.000. Kemudian 20% dari ekuitas yang dilaporkan Smith sebesar 750.000 menjadi 142.000 US dollar. 20% dari ekuitas yang telah direalisasi oleh Smith sebesar 710.000 US dollar, di mana didapatkan dari 750 US dollar dikurang dengan 40.000 US dollar pada tanggal 31 Desember 2006. Kemudian materi yang terakhir yaitu mengenai hak minoritas. Dalam menghitung beban hak minoritas pada tahun 2007, perusahaan perlu dilakukan untuk menyesuaikan laba bersih yang dilaporkan oleh Smith dengan laba yang belum direalisasi sebelum mengalihkannya dengan persentase hak minoritas, di mana perhitungannya adalah sebagai berikut. Laba bersih yang dilaporkan oleh Smith sebesar 100.000 US dollar, laba persediaan 2006 yang direalisasi pada tahun 2007 sebesar 40.000 US dollar, laba yang belum direalisasi pada 31 Desember 2007 sebesar 30.000, sehingga laba pada Smith direalisasi pada tahun 2007 sebesar 110 US dollar, di mana persentase hak minoritas sebesar 20%. Beban hak minoritas sebesar 22.000 US dollar, di mana hak minoritas pada tanggal 31 Desember 2007 sebesar 154.000 ditentukan dalam kertas kerja dengan menambahkan beban hak minoritas sebesar 22.000 US dollar dengan hak minoritas awal sebesar 142.000 dan dikurangi dengan dividen hak minoritas. Perhitungan alternatif yang dapat digunakan sebagai pengecekan adalah mengurangkan laba persediaan yang belum direalisasi per 31 Desember 2007 dari ekuitas Smith per 31 Desember 2007 dan mengalihkan hasil ekuitas yang telah direalisasikan oleh Smith dengan 20% hak minoritas. Dengan perhitungan 800.000 US dollar dikurang 30.000 US dollar dikali dengan 20% sisa kepemilikan menjadi 154.000 US dollar. Keunggulan dari pendekatan ini adalah bahwa hanya laba yang belum direalisasi pada tanggal neraca yang perlu dipertimbangkan dalam perhitungannya. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam presentasi tersebut terdapat kesalahan kata yang saya ucapkan. Dan saya akhiri dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.